Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence dalam Gartner dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Nah, semua kemampuan tersebut dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkannya. Selanjutnya, di dalam kecerdasan majemuk terdapat konsep kecerdasan majemuk. Konsep multiple intelligence diperkenalkan oleh Prof. Howard Gardner, yaitu seorang psikolog dan profesor utama di Cognition and Education Harvard Graduate School of Education dan juga profesor di bidang neurologi Boston University School of Medicine. Konsep ini memiliki esensi bahwa setiap orang adalah unik. Setiap orang perlu menyadari dan mengembangkan ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. Konsep multiple intelligence menurut Gardner dalam bukunya Frame of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, ada 8 jenis kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Yang pertama itu ada kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif, pandai berbicara, gemar bercerita, dan dengan tekun mendengarkan cerita atau membaca merupakan tanda anak yang memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Kedua, kecerdasan musik atau musical intelligence. Kecerdasan musikal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir atau mencerna musik, untuk mampu menyimak pola-pola, mengenalinya, dan mungkin mengubah komposisi atau memanipulasinya. Ketiga, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika pada dasarnya melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-rumus atau pola matematika, dan menyelidiki sesuatu secara alamiah. Ada juga yang secara awam menjabarkan kecerdasan ini sebagai kecerdasan ilmiah, karena berkaitan dengan kegiatan berpikir atau berargumentasi secara induktif dan deduktif, berpikir dengan bilangan, dan kesadaran terhadap pola-pola abstrak. Keempat, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial memungkinkan orang membayangkan bentuk geometri atau 3 dimensi dengan lebih mudah, karena ia mampu mengamati dunia spasial secara akurat dan mentransformasikan persepsi ini. Termasuk di dalamnya adalah kapasitas untuk memvisualisasi, menghadirkan visual dengan grafik atau ide spasial, dan untuk mengarahkan diri sendiri dalam ruang secara tepat. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik menyoroti kemampuan untuk menggunakan seluruh badan atau bagian dari badan dalam membedakan berbagai cara, baik untuk ekspresi, gerak, atau tarian, acting, maupun aktivitas bertujuan. Keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal sebagai kemampuan untuk memahami dan memiliki model kerja yang efektif dari diri sendiri. Artinya setiap individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi mampu menyadari apa yang mereka ketahui dan yang tidak diketahui. Ketujuh, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk bisa memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu membentuk dan menjaga hubungan dan mengetahui berbagai peran yang terdapat dalam suatu lingkungan sosial. Dan yang terakhir, kecerdasan naturalis. Seorang naturalis sebagai salah seorang yang mampu mengenali dan mengklarifikasikan objek. Orang yang menonjol dalam kecerdasan naturalis menunjukkan rasa empati, pengenalan, dan pemahaman tentang kehidupan dan alam. Selanjutnya, prinsip umum pengembangan kecerdasan majemuk. Beberapa prinsip umum untuk membantu mengembangkan kecerdasan majemuk pada siswa, yaitu pertama, pendidikan harus memperhatikan semua kemampuan intelektual. Maka, mengajar tidak hanya terfokus pada kemampuan dari intelijen yang lain. Kemampuan yang hanya logika dan bahasa tidak cukup untuk menjawab persoalan manusia secara menyeluruh. Perlu dikenalkan pula intelijen yang lain.
Kedua, pendidikan seharusnya individual. Pendidikan harusnya lebih personal. Dengan memperhatikan intelijen setiap siswa, mengajar dengan cara, materi, dan waktu yang sama, jelas tidak menguntungkan bagi siswa yang berbeda intelijennya. Jadi, guru perlu banyak cara untuk membantu siswa. Ketiga, pendidikan harus menyemangati siswa untuk dapat menentukan tujuan dan program belajar mereka. Siswa perlu diberikan kebebasan untuk menggunakan cara belajar dan cara kerja sesuai dengan minat mereka. Keempat, sekolah harus menyediakan sarana dan fasilitas yang dapat dipergunakan siswa untuk melatih kemampuan intelektual mereka berdasarkan intelijensi majemuk. Kelima, evaluasi belajar harus lebih kontekstual dan bukan tes tertulis saja. Evaluasi lebih harus berupa pengalaman lapangan langsung dan dapat diamati bagaimana performa siswa, apakah langsung maju atau tidak. Dan yang terakhir, pendidikan sebaiknya tidak dibatasi di dalam gedung sekolah. Intelijen majemuk memungkinkan juga dilaksanakan di luar sekolah, lewat masyarakat, kegiatan ekstra, serta kontak dengan orang luar dan para ahli. Dalam prinsip umum ini, cukup jelas arah umum bila guru mau membantu siswa berkembang dalam intelijensi majemuk. Di dalam kecerdasan majemuk, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan majemuk anak, yaitu hereditas. Hereditas adalah faktor yang diwariskan dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Selanjutnya, lingkungan keluarga. Perhatian orang tua terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh positif pada kecerdasan majemuk anak, sedangkan ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan anak akan berpengaruh negatif terhadap kecerdasan majemuk anak. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Program yang dibuat oleh sekolah yaitu program yang mendorong anak menyukai belajar dan melaksanakan tugas-tugas sekolah, bukan sekedar suka pergi ke sekolah, sehingga anak-anak dapat mengembangkan kecerdasan anak. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori kecerdasan majemuk. Kelebihannya meliputi yang pertama itu, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan, kecerdasan, dan menunjukkan hasil yang optimal. Kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Ketiga, memberi harapan dan semangat baru, terutama terhadap pelajar atau pembelajar. Keempat, membuka kesempatan pada pelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Kelima, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Selanjutnya ada kekurangan dari teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional. Kedua, bersifat personal atau individual. Ketiga, alat pengukuran masih belum ada. Keempat, membutuhkan biaya besar untuk operasional. Kelima, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya. Dan yang terakhir itu, siap melaksanakan teori ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.